Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Biarlah mengawali pagi ini kami mau bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami seturut dengan apa yang Kau firmankan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 10 berkata, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Saudara-saudara, suatu kali saya pernah melihat anak-anak bermain layang-layang dan begitu mengasihkan. Saya jadi ingat ketika saya masih kecil dan bermain seperti mereka. Menerbangkan layang-layang bersama dengan teman-teman di tengah-tengah sawah yang sudah kering. Layang-layang ini akan secara perlahan naik semakin tinggi, membumbung ke angkasa, melayang meliuk-liuk dengan indahnya ke kiri dan ke kanan. Layang-layang akan tetap terjaga posisinya, tetap di atas jika kita pintar mengendalikannya dari bawah. Artinya layang-layang itu akan bisa terbang dengan begitu indahnya jika ia masih terkait pada seutas benang yang kita kendalikan. Mungkin layang-layang ingin bisa lepas tanpa terikat lagi dan mengira bahwa ia akan bisa terbang sebebas-bebasnya jika tidak terpaut lagi pada benang. Tapi jika lepas sepenuhnya, yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang terjadi ketika benang itu putus dari layang-layang? Layang-layang itu bukannya akan terus terbang semakin tinggi, tapi akan terhempas dan jatuh, dan seringkali menjadi akhir dari perjalanan sebuah layang-layang. Mungkin layang-layang itu akan sobek, tersangkut dahan pohon, tersangkut tiang listrik, atau mungkin jatuh ke sebuah danau, empang, atau kolam, atau kemudian bisa saja dia rusak. Hal ini mengingatkan kita pada hakikat hidup kita. Kita seringkali merasa terbelenggu oleh peraturan-peraturan atau batasan-batasan seperti yang digariskan Tuhan. Kita merasa bahwa kebebasan kita terbelenggu, seolah-olah kita dilarang untuk menikmati sesuatu yang menyenangkan, yang mungkin sedang berlangsung di dalam hidup kita. Apa yang ditawarkan dunia memang seringkali terlihat menyenangkan, bukan? Namun di balik itu semua terdapat banyak jebakan yang siap membawa kita jatuh ke dalam jurang dosa. Kita terkadang berkompromi, memutuskan benang dengan Tuhan, memutuskan relasi kita dengan Tuhan. Dan kita mengira bahwa segala kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia jauh lebih memuaskan ketimbang terbelenggu ke dalam peraturan dan batasan yang berasal dari Tuhan. Tetapi kemudian kita seperti layang-layang, kita pun akan terhempas semakin jauh. Ada banyak orang yang terlena ke dalam apa yang dianggap memberi kesenangan, kenikmatan. Namun pada suatu ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa kehancuran itu ada di depan mata. Penyesalan pun datang. Namun semuanya sudah terlambat. Saudara-saudara, Tuhan membuat aturan atau batasan bagi kita semua. Seperti yang dimuat di dalam Alkitab. Bukan membuat kita menderita, terbelenggu. Tapi justru agar kita menapak di jalan yang benar. Terus naik hingga kita mencapai sebuah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Seperti halnya layang-layang, keinginan untuk lepas dari benang bukannya untuk semakin meninggikan terbangnya, tetapi justru membawanya untuk berakhir terhempas ke tanah. Sebaliknya dengan seutas benang yang baik, di tengah atau di tangan orang baik, justru layangan akan terus bisa menapak
atau melayang semakin tinggi. Seperti itu pula lah hidup saya dan saudara di dalam dunia. Di tangan Tuhan ada rencana yang terindah dan yang terbaik yang telah disediakan bagi kita. Berada di tangan yang baik akan membuat kita terjaga dan terus menjadi semakin baik, semakin tinggi dari hari ke hari. Ada batasan dan peraturan yang digariskan Tuhan, bagaikan benang yang mengikat kita. Tapi itu semua bertujuan agar kita terhindar dari kebinasaan, agar kita tidak tenggelam dalam jurang kesesatan yang tidak akan pernah membawa kita semakin tinggi, tapi justru sebaliknya semakin rendah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tetap ada di dalam kendali Tuhan. Seperti layang-layang yang terhubung dengan benang, dia tidak akan pernah terhempas ketika dikendalikan. Demikianlah hidup kami Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita.